hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika melihat tanda-tanda kuasa Allah mengucapkan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua itu. Sesungguhnya manusia ini sangatlah hina, manusia ini sangatlah lemah, tidak ada bandingannya dengan apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, arsyadakumullahu jami'an. Kebetulan di sini yang hadir tidak hanya bapak-bapak, karena acara kita di sini dikhususkan juga dan terkhusus kepada adik-adik kita yang kecil, yang yatim. Dikhususkan agar mereka bisa bersenang serta ceria lagi, atau mungkin melecahkan pikiran mereka di samping 6 hari belajar, 1 hari ini diajak kemarin untuk refreshing, melegakan pikiran mereka. Jadi saya menyampaikan bab yang lain, nasihat yang lain, yaitu pentingnya akhlak yang mulia. Kenapa saya memilih bab ini? Kenapa saya memilih judul ini? Dahulu pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka hidup dengan sesuatu kebodohan, dengan sesuatu kejahilian, kebodohan tidak boleh apa-apa. Mereka membunuh, mereka berdusta, mereka sangat melakukan perbuatan-perbuatan, banyak perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan bagi seorang yang diberikan oleh Allah akal yang mulia, yang diberikan oleh Allah akal yang sempurna. Bahkan mereka juga membunuh anak-anak dari mereka sendiri yang perempuan karena malu. Itulah akhlak orang-orang kafir dahulu. Pada saat itu Allah utuslah Rasulullah SAW dengan tujuan apa? Untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia pada saat itu. Suka membunuh, suka melakukan perbuatan kemaksiatan, fahisyah, suka melakukan perjudian, minum khamar dan yang lainnya mereka lakukan. Diutuslah Rasulullah SAW. Tujuan yang apa? Tujuan yang apa? Anda tahu? Untuk meluruskan, untuk mengajarkan mana yang benar, mana yang salah. Rasulullah SAW berdakwah, mengajarkan kepada umat, kepada orang-orang muslim akhlak yang mulia. Maka kemudian setelah Rasulullah meninggal, setelah Rasulullah tiada, sahabatnya yang menyambungnya, dan tabi'in dan generasi seterusnya sampai sekarang ini, akhlak tersebut, akhlak yang tercoreng tersebut kembali di zaman kita. Kita melihat masih ada, dan sekarang pernah ada orang yang melakukan minum khamar. Dikatakan apakah agama Islam? Ditanya, apakah agama Islam? Tapi apa? Minum khamar. Kemudian apa? Berjudi. Kemudian apa? Melakukan perzinahan dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah. Oleh karena itu, betul kata Rasulullah, agama kita ini dimulai dengan keasingan, maka akan kembali asing kembali. Oleh karena itu, saya memilih judul ini sangat penting, terutama bagi adik-adik kita, untuk selalu memperhatikan akhlak yang mulia, karena akhlak merupakan sampul. Ketika orang membeli sebuah barang, ketika dia melihat sampulnya bagus, dia akan sangat tertarik untuk membeli isinya. Oleh karena itu, perhatikan akhlak, baik bersama teman, baik bersama saudara, bersama kakak, bersama bapak. Yang kecil menghormati yang besar, yang besar menyayangi yang kecil. Oleh karena itu sangat penting akhlak yang mulia. Kita ketahui sekarang orang Islam hanya bagikan buih di lautan, diterpa angin, diterpa ombak sana kemari, bagikan kapas yang diterpa angin ke sana kemari, bagikan daunan yang ditiup angin, kemana angin pergi ke sana kemari dia ikut. Kita tidak punya pendirian. Maka oleh karena itu, jadilah bagikan karang
yang tegar diterpa ombak, bagaikan gunung yang tegar diterpa angin. Oleh karena itu, saya mengajak kepada adik-adik sekalian untuk memperhatikan beberapa hal yang penting. Di antara yang penting, masih banyak yang penting, tapi ini termasuk yang penting. Agar adik-adik sekalian, khususnya yang orang tuanya telah tiada, yang pertama kali untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Apa? Haruslah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, terutama sesuatu yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Penting sekali. Perbedaan antara orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, kata Rasulullah, faqad kafara. Oleh karena itu, sangat penting sekali sholat ini diperhatikan. Baik dalam keadaan malas, paksakan diri. Saya tidak mau menjadi orang yang celaka, karena saya ingin agar tercegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Itu yang pertama. Apa tadi? Menjaga sholat 5 waktu. Perhatikan itu. Sangat penting. Bukan hanya kalian, saya juga, semuanya, bagi orang-orang muslimin untuk memperhatikan sholat 5 waktu, dan itu Rasulullah sangat memperhatikannya. Kemudian yang kedua, mencari teman yang baik. Cari apa? Teman yang baik. Gimana teman yang baik? Yang suka bohong atau yang senang jujur? Yang sering jujur. Mencari teman yang baik. Karena kata Rasulullah, seseorang tergantung pada temannya. Gimana temannya? Dia suka bohong, temannya suka bohong. Jadi carilah teman yang baik, yang rajin sholat, yang sering berpuasa, yang senang membantu orang tuanya, yang tidak mau untuk berdusta serta berbohong, cari temannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebuah kisah di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan. Allah mengatakan, orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka, dia mengatakan, ya wailata lam attakhidh fulanan khalila. Wahai dahulu, ketika aku di dunia, aku tidak menjadikan fulan, temanku itu, sebagai teman. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil-insani khadula. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku untuk mengingat Allah, untuk sholat, untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk melakukan kebajikan. Dia telah melalaikan aku dari perbuatan itu. Wa kana syaitanu lil-insani khadula. Sungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang paling nyata, yang khianat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, menjaga apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya, yang terutama sholat 5 waktu, jangan sampai tinggalkan. Kalau mungkin belakangan ini ada sholatnya bolong-bolong kayak giginya mungkin ya, jangan sampai ditinggalkan. Untuk besok saya tidak boleh sholatnya ditinggalkan. Seorang muslim ketika dia bersyahadat, dia harus menegakkan sholat. Perhatikan. Kalau sholatnya hari ini sholat, besok enggak, seperti itu bukan ciri khas seorang muslim yang taat akan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mencari teman yang sejati dan yang baik. Ada pun yang ketiga, ini saya khususkan bagi adik-adik sekalian nih. Nanti saya tanya ya, ada diingat nih, saya tunjuk harus menjawab nih. Yang ketiga, untuk selalu berkata-kata yang jujur. Apa? Berkata-kata yang jujur. Baik sekalipun itu dalam keadaan yang memahitkan, baik sekalipun dalam keadaan harus terpaksa, usahakan jujur. Seperti itu. Dalam keadaan apapun, ketika di sekolah, atau mungkin mengambil barang-barang yang remeh punya teman, katakan saya mengambil uang 100 rupiah, katakan, karena kejujuran awal dari kebaikan. Rasulullah mengatakan, inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal sesungguhnya kejujuran akan mendatangkan kepada kebaikan. Kebaikan akan mendatangkan memasukkan orang akan memasukkan orang ke mana? Surga Allah. Tidak ada orang yang masuk surga orang yang jahat.
Oleh karena itu mulailah dari kebaikan dan kejelekan dan kedustaan akan mendatangkan kepada kejelekan Allah akan masukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting kejujuran. Jangan sekali berdusta dan jangan sampai untuk berdusta. Barangkali mungkin sebelumnya pernah berdusta, jangan diulangi. Itu yang ketiga. Salat berjamaah, kemudian mencari teman yang baik, jangan sampai berdusta. Karena itu yang selanjutnya adalah adik-adik sekalian, khususnya ini bagi yang perempuan, ya, bagi yang perempuan yang sudah balik, yang sudah menginjak usia, biasanya kelas 2, SMP atau sampai SMA, tidak memperhatikan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Apa ya? Yaitu berjilbab. Sangat penting. Siapa yang memerintahkan kita sholat? Ayo. Siapa yang memerintahkan kita sholat? Allah. Siapa yang memerintahkan kita berpuasa? Allah dan Rasulnya. Kalau tinggalkan berdosa. Bagi yang perempuan, adik-adik, siapa yang memerintahkan adik-adik sekalian untuk berjilbab? Allah dan Rasulnya. Kalau ditinggalkan maka mendatangkan dosa. Sangat penting. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai tidak berjilbab, khususnya bagi adik-adik yang perempuan. Berjilbabnya yang saya dengar khususnya bagi adik yang perempuan ini ketika di Masjid Nurul Iman berjilbab, ketika pulang balik dibuka jilbabnya. Jadi pakai jilbabnya kalau ada yang lihat, lihat baru berjilbab. Kalau nggak ada, ya kita berjilbab. Ketahuilah, sungguhnya kita memiliki Tuhan yang sangat melihat siapa Allah. Dimanapun kita berada, di gua yang paling dalam di dalam bumi, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kerjakanlah perintah Allah. Maksudnya bagi perempuan, karena takut kepada Allah bukan karena manusia. Itu sangat penting. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat An-Nur, "Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahum." Katakanlah kepada wanita-wanita muslimah agar mereka untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Wala yubdina zinatahum, dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada orang-orang yang diperbolehkan untuk memperlihatnya. Ya, jadi bagi seorang muslimah untuk memperhatikan, menutup auratnya, tidak ada yang boleh tersisa kecuali telapak tangan dan wajah. Itulah yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak boleh memperlihatkan kecuali kepada beberapa orang. Yang pertama, suami. Kemudian bapak kandung, bapaknya suami, mertua. Kemudian saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki, saudara perempuan, dan yang lainnya. Banyak sekali di antaranya yang saya tidak ingat. Mohon diperhatikan. Jadi untuk khususnya bagi adik-adik yang perempuan yang sudah menginjak usia balik, untuk memperhatikan jilbab, tidak membukanya kecuali di rumahnya. Ketika keluar, tutuplah auratmu, karena itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sebelumnya saya menanyakan pada adik-adik sekalian ini, bisa diulangi nggak apa yang saya sampaikan tadi? Ayo, yang pertama apa? Bukan bapaknya, adik-adik saja. Yang pertama apa? Sholat 5 waktu. Di mana? Di rumah atau masjid? Masjid. Kalau di rumah, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki yang sholatnya di rumah berarti berapa? Yang kedua, apa? Ayo. Cari teman yang baik. Jangan suka berteman sama teman-teman yang suka bohong, ngajak mainan terus, tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, apa? Berbicara jujur, walaupun dalam keadaan terpaksa sekali. Jangan sampai berdusta. Yang terakhir nih, adik-adik yang perempuan apa?
Hah? Berjilbab. Ya, mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada antum sekalian, bapak-bapak dan ibu serta adik-adik sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kita jalan yang lurus serta memasukkan kita ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.